Selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Hendrianto Wisono-Anggara, mahasiswa dari Prodi Manajemen Universitas Macung. Pada kesempatan Current Management Issue kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian saya yang berjudul Bagaimana Penggunaan Metaverse Terhadap Digital Marketing pada Luxury Brand. Topik ini saya angkat karena Metaverse sebagai ruang virtual kini menjadi tantangan sekaligus peluang yang baru, khususnya bagi brand mewah yang selama ini sangat bergantung pada interaksi fisik. Next slide. Metaverse muncul sebagai platform baru yang memungkinkan pengalaman virtual yang imersif. Setelah pandemi, banyak perubahan terjadi dalam perilaku konsumen, terutama dalam cara mereka berinteraksi dengan merek. Namun di sini tantangannya bagi brand mewah seperti Gucci dan Louis Vuitton. Eksklusivitas adalah nilai utama dari mereka. Bagaimana mereka bisa terlihat eksklusif gitu? Eksklusif adalah sesuatu yang terbatas, khusus, atau hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu. Sementara Metaverse bersifat terbuka dan inklusif. Inklusif itu berarti mencakup, melibatkan, atau mengikutsertakan semua orang tanpa memandang perbedaan latar belakang, kemampuan, dan status. Nah, dari situ kan sifatnya sudah berbanding terbalik. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka mempertahankan eksklusivitas ini jika semua orang bisa masuk ke dalam Metaverse dengan relatif mudah. Maka dari itu penelitian ini ingin melihat bagaimana brand mewah merespon tantangan tersebut dengan strategi digital baru berbasis Metaverse. Next slide. Dari latar belakang tadi muncul beberapa pertanyaan penting yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, saya ingin mengetahui bagaimana brand mewah memanfaatkan platform Metaverse untuk strategi pemasarannya. Kedua, bagaimana kehadiran mereka di dunia virtual ini bisa mempengaruhi persepsi eksklusivitas. Apakah nilai mewah ini masih bisa dirasakan? Selanjutnya, apakah strategi berbasis Metaverse ini lebih efektif dibandingkan metode pemasaran tradisional? Dan yang terakhir, apa saja tantangan serta peluang yang perlu diantisipasi oleh brand mewah saat masuk ke ruang digital? Next slide. Landasan teori yang saya gunakan ada 3. Pertama, konsep experience economy dari Pine dan Gilmore yang menjelaskan bahwa pengalaman itu bukan hanya produk, menciptakan nilai yang dirasakan konsumen. Ini sangat relevan di Metaverse yang menawarkan pengalaman imersif. Kedua, teori extended self dari Belk yang menyatakan bahwa identitas seseorang itu bisa meluas ke benda-benda yang dimiliki, termasuk aset digital seperti avatar atau NFT. Dan yang ketiga, teori tentang digital luxury branding oleh Joy dan rekan-rekannya yang menjelaskan bagaimana eksklusivitas bisa dibangun melalui elemen simbolik dan komunitas di dunia virtual. Next slide. Brand mewah menggunakan Metaverse bukan sekedar ikut tren, tapi sebagai strategi membangun pengalaman eksklusif digital. Mereka membuka flagship store virtual, menyelenggarakan fashion show imersif, menjual NFT, hingga menciptakan game interaktif untuk memperkuat keterlibatan emosional konsumen. Next slide. Beberapa luxury brand itu membangun flagship store digital di Metaverse seperti Zepeto, Decentraland, dan Roblox yang mereplikasi atau bahkan mengembangkan desain butik mereka di dunia nyata. Contoh konkret di sini adalah Bulgari yang meluncurkan virtual world di Zepeto. Next slide. Metaverse memungkinkan penyelenggaraan fashion show digital yang tidak hanya dapat ditonton, tetapi juga dapat dialami secara langsung oleh pengguna. Balenciaga misalnya, mereka menggelar pertunjukan kolaboratif dengan Fortnite, menghadirkan avatar eksklusif yang mengenakan koleksi digital mereka. Jadi pengguna itu tidak hanya menjadi penonton pasif, melainkan partisipan dalam pertunjukan tersebut. Next slide. Contoh lainnya adalah NFT telah digunakan oleh brand seperti Gucci dan Louis Vuitton untuk menjual produk digital terbatas seperti pakaian, tas, dan aksesoris virtual. Dalam kasus Gucci Garden di Roblox, sebuah tas virtual itu berhasil terjual dengan harga yang lebih tinggi dari versi fisiknya. Ini mencerminkan nilai simbolik digital yang diciptakan melalui kelangkaan dan eksklusivitas. Next slide. Eksklusivitas kini tidak hanya hadir dalam bentuk fisik, tapi juga digital, melalui NFT, akses terbatas, dan simbol visual seperti avatar. Generasi muda, khususnya Gen Z, melihat aset digital ini sebagai bentuk status dan identitas sosial. Kehadiran brand seperti Gucci dan Louis Vuitton di Metaverse menunjukkan bahwa kesan eksklusivitas tidak lagi semata-mata bergantung pada media fisik. Meskipun Metaverse ini bersifat terbuka, merek-merek tersebut tetap berhasil membangun nuansa kemewahan melalui strategi yang berfokus pada pengalaman. Saat pengalaman dengan digital itu dirancang dengan baik,
Hal ini bisa memperkuat brand equity. Namun jika tidak dikurasi secara selektif, ada resiko nilai eksklusivitas merek menurun atau brand dilution. Next slide. Strategi di Metaverse terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan digital biasa karena mampu menciptakan keterlibatan emosional yang lebih dalam. Konsumen tidak hanya melihat produk, tapi juga mengalaminya secara virtual. Ini memperkuat loyalitas dan keterikatan terhadap brand. Namun implementasinya tidak mudah. Masih ada tantangan seperti keterbatasan akses teknologi, resiko ketidaksesuaian tampilan digital dengan citra mewah brand, serta perbedaan kemampuan digital antar konsumen. Next slide. Jadi kesimpulannya di sini, penelitian ini mengidentifikasi bahwa Metaverse dimanfaatkan brand mewah melalui flagship store, digital, event avatar, hingga NFT eksklusif. Eksklusivitas tetap bisa dipertahankan selama pengalaman yang diberikan itu dikurasi dan mencerminkan identitas merek. Strategi Metaverse juga terbukti lebih efektif dalam membangun keterlibatan emosional dibandingkan metode digital konvensional. Namun tantangan seperti kesenjangan teknologi dan literasi digital itu masih perlu diatasi. Next slide. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing dan penguji atas bimbingannya, rekan-rekan mahasiswa atas diskusi yang membangun, serta pihak-pihak yang telah menyediakan literatur dan sumber inspirasi dalam penelitian ini. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat menjadi kontribusi kecil dalam memahami transformasi luxury brand di era digital. Sekarang